Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Marlina Kusumawardani dengan NIM 241213283 dari kelas SI 04. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang saya kerjakan seperti di video tutorial bahasa pemrograman 2, yaitu pertama-tama di sini saya membuat presensi.php. Isinya adalah PHP, lalu include-nya ada koneksi .php dan header.php. Lanjut di sini memakai presensinya adalah menggunakan ID sesi yang bersifat get. Setelah itu di sini section class by 5, lalu div class-nya ada container, raw called md5, lalu ada card border 0, dan shadow sm. Setelah itu ada card body untuk meletakkan QR code-nya. Setelah itu script div selanjutnya ada div class called md7, card border 0 sama shadow sm, lalu card body. Setelah itu H6-nya yaitu siswa. Lanjut ke tabel class, yang dimana ini isinya ada untuk nomor, miss, nama, dan waktu. Lalu di sini masih menggunakan XXX di bodinya. Setelah itu di bawah ini ada PHP include untuk footer.php. Lalu script yang di bawah ada function untuk presensi QR-nya, yang dimana untuk memunculkan di outputnya sebuah QR. Sini scriptnya ada $.azak, lalu tipenya adalah get, URL-nya presensi QR, PHP ID sesi, lalu PHP echo, lalu $ID sesi. Lanjut ada sukses function hasil QR. Setelah itu di bawahnya ada presensi QR, set interval function, dan presensi QR. Setelah itu lanjut ke presensi QR.php. Di sini isinya yang dimana di sini kita menyalin dari sebuah web. Script yang di sini menggunakan script US Chillerland, yang dimana saya menyalin di PHP Chillerland di webnya untuk bagian sininya saja. Setelah itu lanjut ke include yang berisi koneksi.php, lalu $card dan $out. Di sini diisi generate random string, bisa bergerak selama 5 detik dan berubah-ubah selama 5 detik. Di sini $out-nya berisi new QR code, langsung render $code. Di sini update untuk kodenya adalah $ID sesi, get ID sesi, lalu $koneksi, dan isi query-nya adalah update sesi, set kode sesi, kode, where ID sesi, ID sesi. Di sini ada image search, yang dimana untuk memunculkan sebuah foto QR-nya. Sini isinya image search, PHP echo $out class image fluid, dan H5-nya, H5 class-nya adalah text center, PHP echo $code. Setelah presensi QR.php, lanjut membuat peserta.php, yang dimana PHP isinya itu adalah pertama-tama jangan lupa memanggil include
yang namanya yang isinya adalah koneksi PHP. Lalu di sini ada ID kelas $get yaitu ID kelas, lalu include-nya ada vendor atau outload PHP. Setelah itu create a new Excel reader yang dimana isinya ada reader new, PHP Office, lalu PHP spreadsheet yang dimana ini untuk masukkan sebuah Excel untuk data pesertanya. Jadi kita di outputnya kita mengupload sebuah file Excel untuk nama-nama peserta dan beserta NIS-nya. Setelah itu ada peserta array yang dimana $ambil lalu $koneksi. Isi query-nya adalah select from peserta left join siswa on peserta NIS sama dengan siswa NIS where ID class sama dengan $ID class. Di sini ada perulangannya yaitu while, dia menggunakan while, lalu $tiap sama dengan $ambil pakai fetch assoc. Lalu setelah itu ada $peserta sama dengan $tiap. Setelah itu di bawahnya ada PHP include untuk isinya adalah header.php. Di bawahnya menggunakan div class yang berisi ada container my min5, lalu div class card, setelah itu card body, dan H5-nya berisi daftar peserta. Lalu di sini membuat tabel untuk nomor, NIS, dan nama. Setelah itu di sini di bawahnya menggunakan PHP forage yang berisi $peserta $k, lalu ke $value. Isinya adalah ada PHP echo untuk nomornya menggunakan $k plus 1, lalu di bawahnya PHP echo $value yang untuk NIS. Setelah itu di bawahnya PHP echo $value juga untuk nama siswanya. Setelah itu kita tutup menggunakan PHP enforage. Di bawahnya ada div class lagi yang berisi ada container my5, lalu card body, lalu H5-nya import peserta. Setelah itu menggunakan form method yang isinya post langsung. Setelah itu end type-nya multipart garis miring form data. Lalu di bawahnya form method menggunakan div class mp3. Labelnya berisi file Excel peserta. Setelah itu input tipenya adalah file, namanya file, class-nya form control. Setelah itu ditambahkan button class yang berisi btn primary, lalu namanya kirim. Setelah itu ada tulisan kirim untuk mengirimkan sebuah filenya. Di bawahnya ada PHP, lalu menggunakan perulangan if, isinya adalah isset $post yang berisi kirim, lalu ada $spreadsheet untuk sebuah file Excel-nya, ada reader, load, file langsung time nama, lalu $sheet, $spreadsheet, get sheet, spreadsheet, get first sheet index, $data sama dengan $sheet to array. Lalu di bawahnya ada forage untuk datanya, $data $k, per siswa. Di bawahnya isinya adalah $NIS, nama, paspor, dan foto. Sama dengan NIS per siswa, nama sama dengan per siswa, paspor sama dengan sahwan, ya dalam kurung NIS. Setelah itu untuk
Untuk fotonya sama dengan default JPG. Lalu di sini untuk cek tabel siswa, jika belum ada maka simpan. Yang isinya ada $ambil sama dengan koneksi. The query-nya adalah select from siswa where needs. Setelah itu ada $cek siswa sama dengan ambil menggunakan fetch assoc. Perulangan if-nya adalah empty, cek siswa, lalu koneksi, dan query-nya adalah insert into siswa. Di dalam siswa itu ada NIS, nama siswa, pasport siswa, foto siswa. Values-nya adalah NIS, nama, pasport, dan foto. Di bawahnya ini untuk peserta, tabel peserta. Lalu ada isinya, ada ambil sama dengan koneksi, dan query-nya select from peserta where needs, and ID kelas sama dengan ID kelas. Setelah itu cek peserta sama dengan ambil yang menggunakan fetch assoc. Perulangan if-nya adalah empty, lalu dalam kurung cek peserta, $koneksi, dan query-nya adalah insert into peserta, yang dimana isi pesertanya adalah NIS, ID kelas, values-nya adalah NIS, ID kelas. Di sini, di bawahnya ada echo script alert yang berisi data siswa terimport. Jadi, setelah kita memasukkan file dan file Excel itu dan dikirim, otomatis dia akan muncul data siswa terimport dan langsung terhubung ke database. Dan selanjutnya echo script location peserta.php ID kelas. Lalu terakhir di sini memanggil PHP include-nya yaitu footer.php. Lanjut kita ke database. Di sini saya sudah membuat database peserta yang dimana isinya ada ID peserta, tipe integer, dan ID peserta ini kita menggunakan primary key yang bersifat auto increment. Lalu lanjut ID kelas, tipenya integer juga. Setelah itu ada NIS, tipenya varchar. Setelah itu diisi pesertanya, dia sudah terisi karena saya sudah menginputkan file Excel yang dimana di sini pesertanya yaitu ada ID peserta dan ID kelas dan NIS peserta, yaitu di sini ada ID-nya dari 1 sampai 10, ID kelasnya kita pilih kelas 3. Kelas ketiga langsung di sini ada NIS siswanya dari siswa pertama sampai 10. Lanjut kita ke database siswa. Isi dari database siswa ini ada NIS, tipenya varchar 10. Lalu di sini dia menggunakan primary key saja, tidak extra auto increment. Lalu ada nama siswa, tipenya varchar 100. Lalu ada pasport siswa, tipenya varchar 50. Dan foto siswa, tipenya varchar 50. Setelah itu di sini saya sudah menginputkan file peserta Excel yang dimana otomatis dia sudah terimport dalam database yang isinya ada NIS siswa, nama siswa, paspor siswa, dan foto siswa. Di sini NIS siswanya ada dari siswa pertama sampai 10. Di sini ada nama siswanya. Terus di sini sudah lengkap, ada paspor siswanya dan foto siswanya masih menggunakan seperti yang di script Sublime Text-nya ada default JPG. Lanjut, kita ke output
Kita lanjut ke outputnya. Oke, lanjut ke output presensinya. Di sini eh, sudah sudah terlihat ada gambar QR, presensi QR-nya, yang dimana dia akan bergerak-gerak QR-nya selama 5 detik lamanya. Lalu di sini ada kode QR-nya. Jika kita presensi menggunakan handphone dan kita duduk di paling belakang atau agak jauh dengan gambar QR-nya, kita bisa menggunakan kode QR yang di bawah gambarnya ini. Dan kita bisa mengetik lewat kode QR itu untuk presensi. Lalu di sebelah gambar QR-nya ada siswa yang dimana ini setelah kita presensi, dia akan muncul satu persatu dari nomor siswanya, NIS siswanya, nama siswanya, dan waktu kita presensi. Oke, lanjut kita ke kelas. Di sini ada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Pemrograman 2 dan Sistem Rekomendasi. Kita lanjut ke pesertanya saja. Di sini ada daftar peserta. Di sini masih kosong karena kita belum menginputkan sebuah file Excel-nya. Sini kita masukkan file Excel. Sini sudah membuat file Excel-nya peserta, lalu kita kirim. Nah, setelah dikirim, dia akan muncul data siswa terimport, yang dimana data siswa ini sudah terimport dalam database. Kita klik OK. Nah, muncul daftar siswanya. Di sini ada nomor siswa, NIS siswa, dan nama siswa. Sini dari 1 sampai 10, yang dimana siswa tersebut ada 10 orang. Sini ada NIS-nya, lalu dan nama-nama siswanya. Kita lanjut ke mata pelajaran sistem rekomendasi. Kita pencet peserta. Nah, kita sebelumnya sudah menginputkan file Excel yang dimana dia akan terhubung dengan mata pelajaran yang kedua. Dan di sini sudah muncul daftar pesertanya dari siswa ke-1 dan ke-10. Nomor siswanya juga dan nama siswanya. Oke, terakhir di sini ada script siswa login.php. Isinya adalah PHP, lalu menggunakan perulangan if else, yang dimana isinya adalah iset $post langsung kode, dan $postnya kode, dan pasportnya Amikom oke. Include-nya koneksi PHP. Di sini isinya ada NIS dan paspor siswa. Lalu query-nya adalah select from siswa, where NIS, and passport siswa. Lalu siswa sama dengan ambil dan bersifat fetch assort. Lalu di sini ada if else-nya, dan if-nya berisi empty, $siswa, langsung $out-nya hasil dan data, hasil sama dengan gagal, setelah itu data sama dengan array. Else-nya $out-nya hasil sama dengan sukses, dan data sama dengan siswa. Else yang terakhir adalah $out, hasil sama dengan gagal, lalu data sama dengan array. Dan di sini menggunakan echo JSON encode out. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.